Syariah kelas 5B, mata kuliah Manajemen Risiko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah dan risiko. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Risiko dapat diartikan sebagai probabilitas suatu outcome yang berbeda dengan outcome yang diharapkan. Timbulnya risiko dalam lembaga keuangan sering diidentikan dengan adanya return atau hasil. Hal ini karena sebuah risiko cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan return, yang artinya semakin besar risiko dari suatu usaha atau bisnis, maka semakin besar pula kemungkinan return yang diharapkan. Sedangkan risiko dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk menghadapi dan meminimalisir suatu risiko, maka diperlukan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah seperangkat kebijakan prosedur yang lengkap yang digunakan organisasi untuk mengelola, memonitoring, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafizati Ilmi dari Persya 5B, kelompok 1 Manajemen Risiko Bank. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang perbankan syariah dan regulasi. Perbankan syariah merupakan bidang kegiatan ekonomi syariah pertama yang berkembang luas di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya perbankan syariah hanya dilakukan oleh satu perusahaan perbankan, yaitu Bank Muamalah Indonesia, yang mana Bank Muamalah Indonesia ini melakukan semua kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian perkembangan itu diikuti dengan didirikannya Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah oleh bank-bank konvensional, dan didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Menurut Miranda Gulton, terdapat 5 faktor-faktor yang mendukung ekonomi Islam dan keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa bunga itu riba dan haram. Yang kedua, tingginya kesadaran masyarakat Muslim di Indonesia yang mana terbukti dari kalangan menengah ke atas. Yang ketiga itu sistem ekonomi syariah berhasil menunjukkan keunggulannya, terbukti dengan mana pada saat terjadinya krisis ekonomi di mana bank-bank konvensional membutuhkan dana dari pemerintah hingga ratusan triliun, bank syariah satu-satunya di Indonesia yaitu Bank Muamalah Indonesia dapat melalui itu dengan baik dan tidak menerima bantuan dari pemerintah sebesar pun. Yang keempat, undang-undang perbankan syariah akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah. Yang kelima itu tuntutan integritas lembaga keuangan yang saling menyokong, yang mana bank syariah dapat memakai asuransi untuk menjamin pembiayaan terhadap menjamin risiko pembiayaan terhadap nasabah, dan asuransi syariah juga dapat menyimpan dananya di bank syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Pengaturan kegiatan perbankan syariah yang pertama itu diatur oleh Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 yang istilahnya itu bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu dibuatnya undang-undang kedua yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 yang diubah menjadi bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya diubah pula menjadi 10 tahun kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 yang menjadi Bank Umum Syariah, di mana terdapat dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Wassalam. Nama saya Kintal Lestari, saya dari Perbankan Syariah 5B. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko dan kecukupan modal beserta dampak risiko terhadap perbankan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang risiko dan kecukupan modal. Tingkat risiko dan kecukupan modal dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dilihat dari perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasifal merupakan petunjuk penting untuk melihat tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank.
Selanjutnya yaitu membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Ukuran kedua inilah yang menjadi kesepakatan BIS atau Bank for International Settlements untuk menentukan rasio bank-bank di seluruh dunia, yaitu minimumnya 8% permodalan terhadap aktiva berisiko. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak risiko terhadap perbankan syariah. Dampak yang pertama yaitu terhadap pemegang saham. Dampak yang ditimbulkan terhadap pemegang saham yang pertama yaitu penurunan nilai investasi. Yang kedua, kehilangan peluang untuk memperoleh dividen. Yang ketiga yaitu kegagalan investasi yang dilakukan. Yang kedua yaitu dampaknya terhadap karyawan. Dampak yang pertama terhadap karyawan yaitu dikenakannya sanksi indisipliner. Yang kedua, karena kelalaian menyebabkan kerugian. Yang ketiga, pengurangan pendapatan. Selanjutnya, dampak terhadap nasabah. Dampak terhadap nasabah yang pertama yaitu kurangnya dalam pelayanan. Yang kedua yaitu berkurangnya kualitas dan jenis produk yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu karena krisis likuiditas menyebabkan sulitnya untuk mencairkan dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Habibur Rahman Alif. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas rekan-rekan saya tadi. Selanjutnya itu kebutuhan perbankan syariah terhadap regulasi dan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu perbuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dan penerapan, baik di tingkat aktivitas individual di dalam bidang fungsional, sehingga manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Baik, selanjutnya manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pun pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. Demikianlah penampilan makalah dari kelompok 1. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.